Saat ini Tuhan kami akan beribadah kepadamu, Engkau berkati dari awal hingga berakhirnya, biarlah semuanya jadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan memuji nama Tuhan. Semua tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Yesus pokok. Oh
persembahan pujian yang telah kita dengarkan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya kembali bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian firman-Mu. Kita baca. Kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, atas segala berkat-Mu, sehingga pada hari ini kami telah sampai kepada pertengahan ibadah kami. Dan biarlah ya Tuhan, puji-pujian yang telah kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu dapat berbau harum dan menyenangkan hati-Mu. Dan tiba saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu untuk memberkati kami. Beri kami telinga seorang murid yang mau duduk mendengarkan firman-Mu, dan guru-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu untuk memberkati persiapannya, memberkati bibir mulut guru-Mu agar dapat berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Oke, ya adik-adik, saatnya tiba kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, dan sekarang kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, semua sudah ada kitabnya? Sudah siap ya kitabnya? Adik-adik yang ada di rumah sudah siap? Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang kecil menjadi besar. Apa itu? Nah, sekarang kakak mau bertanya dulu. Pasti semua pernah sudah lihat yang namanya pohon, ya?
pohon itu pastinya tinggi, ya, tinggi sampai mencapai biasa 3 meter, 4 meter. Nah, jadi itu adalah pohon, banyak macam-macam pohon. Ada pohon kelapa, ada pohon apalagi mangga, pohon durian juga ada, pohon apalagi, pokoknya banyak ya macam-macam pohon. Nah, ada sudah tahu kan kalau biasa lihat pohon, biasa kalau di atas pohon ada apa? Ada sarang burung, ya. Banyak hewan di atas yang bisa hidup, yang bisa tinggal di atas pohon. Nah, kalau di bawah pohon juga biasa juga kalau misalnya siang-siang kita bisa berteduh di bawahnya. Nah, kalau kita berteduh di bawahnya terasa kayak nyaman, segar, apalagi kalau di siang-siang hari kita berteduh di bawah pohon, itu luar biasa segarnya. Nah, pasti adik-adik sudah pernah berteduh ya di bawah pohon. Sudah pernah berteduh di bawah pohon? Nah, pasti sudah tahu rasanya bagaimana. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dari kecil jadi besar. Nah, kemudian yang kedua adalah pasti semua sudah tahu, minggu lalu sudah belajar juga tentang sayuran. Nah, ada macam-macam sayuran. Ada wortel, ada sawi, ada kangkung. Jadi waktu minggu lalu belajar tentang itu. Jadi kalau kita makan sayuran, tubuh kita bisa jadi sehat. Nah, jadi adik-adik yang di rumah rajin makan sayur. Oke. Sekarang kita buka Alkitab kita di dalam Matius 13. Di dalam Matius 13 ayatnya yang ke-31 sampai 32 kita akan baca bersama-sama ya. Maka ulangi, buka Alkitabnya di dalam Matius 13. Matius 13 ayat 31 sampai 32. Oke, semua sudah dapat? Sudah ya? Oke, kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, itulah firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama pada saat ini. Tuhan Yesus mengutamakan bahwa biji sesawi itu hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Nah, biji sesawi ini sangat kecil. Nah, di sini ada, kakak kasih lihatkan, ini dibawa oleh ibu gembala dari Israel, ya, bijinya sangat kecil. Ya, jadi seperti ini, kecil sekali. Ini kecil sekali. Nah, seperti ini, bijinya sangat kecil sekali. Nah, ini adalah biji sesawi. Nah, sesawi itu maksudnya bukan sayur sawi, bukan seperti ini. Nah, semua pasti tahu kan? Ini gambar apa? Sawi. Gambar sayur sawi. Beda ya, ini namanya gambar sayur sawi. Kalau sesawi, dia itu seperti pohon seperti ini. Nah, jadi dari biji yang kecil menjadi pohon
seperti ini. Jadi beda ya, beda sesawi dengan sawi. Kalau sesawi seperti ini, kalau sawi ini sayur. Oke? Nah, kita akan belajar dari hal kecil menjadi hal yang besar, seperti yang diumpamakan Tuhan Yesus pada Matius 13 yang kita sudah baca tadi bersama-sama. Nah, di situ sawi atau sayur sawi beda dengan pohon sesawi. Nah, kita bisa belajar dari hal ini bahwa yang pertama bahwa kita bisa memulai hal-hal kecil dan bisa dilakukan dengan rajin dan tekun akan berdampak besar. Misalnya kita rajin mulai dari kecil, kita rajin berdoa, kita rajin baca Alkitab seperti lagunya tadi, rajin baca Alkitab, doa tiap hari ya. Jadi itu dibiasakan. Maksudnya kalau kita berdoa bukan hal yang kalau berdoa tidak penting, tapi anak-anak bisa jadikan doa itu penting dalam kehidupannya. Jadi kalau tidak berdoa serasa bahwa ada yang hilang, ada yang tidak bisa, ada yang tidak dilakukan dalam sehari. Jadi harus rajin berdoa, harus biasakan doa itu sebagai hal yang perlu dalam kehidupan kita, hal yang perlu dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu. Misalnya kalau bangun pagi harus apa dulu? Berdoa ya. Sebelum tidur harus berdoa dulu. Atau mau berpergian jauh harus apa dulu? Berdoa. Waktu dulu kalau kita ada adik-adik pergi ke sekolah harus apa dulu? Berdoa. Kalau mau belajar apa dulu? Berdoa. Nah, dimulai selalu dengan doa. Jadi ingat, adik-adik harus rajin berdoa, tekun berdoa. Jadikan doa itu penting dalam kehidupan, penting dalam melakukan kegiatan. Misalnya kalau kita sebelum melakukan sebuah kegiatan atau sebelum melakukan sebuah aktivitas, yang harus dilakukan dulu adalah berdoa. Jadi jadikan doa itu sebagai hal yang penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan yang takut Tuhan. Nah, kemudian yang kedua adalah hal kecil mampu mengubah hal-hal di sekitar kita. Misalnya seperti pada gambar ini. Nah, ada di sini dari biji yang kecil menjadi sebuah pohon yang besar, ya. Jadi orang mungkin menganggap bahwa ini kecil sekali bijinya, tapi ketika dia bertumbuh, dia mengalami pertumbuhan, akhirnya dia bisa menjadi besar, dia bisa menjadi tinggi, bahkan dia bisa ditempati burung-burung bersarang di atasnya, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-32 tadi, bahwa sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi burung-burung bisa bersarang di cabang pohon sesawi ini. Nah, jadi pohon sesawi ini walaupun kalau dilihat dari bijinya ini berguna atau tidak, tapi ketika dia sudah tumbuh dia bisa berguna. Nah, seperti adik-adik sekarang misalnya, masih kecil saya tidak bisa itu, saya tidak bisa. Jangan bilang seperti itu. Tetap berdoa dan percaya. Kalau adik-adik percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, suatu kala nanti adik-adik bisa menjadi besar, bertumbuh di dalam Tuhan, diberkati oleh Tuhan, bisa menolong, bahkan bisa memberi, berbagi kepada sesama. Jadi jangan anggap bahwa ini hal kecil saja, tidak usah karena kecil. Jangan karena masih kecil kak saya. Tidak seperti itu. Jadi adik-adik harus belajar dari hal-hal kecil seperti ini. Dari kecil bisa menjadi besar. Jadi yang
yakinlah bahwa adik-adik dari kecil ini bisa nanti bertumbuh menjadi besar, bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa bermanfaat bagi orang tuanya, bisa menolong orang tuanya, bisa membantu orang tuanya, bisa memberi, berbagi sama orang tuanya, bahkan sesama temannya, bahkan sesama orang lain yang ada di sekitarnya. Jadi itulah manfaat dari kita rajin tekun beribadah kepada Tuhan, berdoa, selalu berdoa kepada Tuhan, mulai dari kecil, seperti firman Tuhan yang datang kepada kita bahwa walaupun kita merasa bahwa kita kecil, tapi ketika kita yakin, ketika kita rajin melakukan kebenaran firman Tuhan, ketika kita rajin berdoa, percaya kepada Tuhan, kita akan menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan, anak-anak yang bertumbuh menjadi besar di dalam Tuhan, bisa berbagi dan bermanfaat bagi orang lain, ya, bermanfaat bagi orang tua kita, bagi saudara-saudara kita, bahkan bagi semua orang. Jadi demikianlah firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita untuk tetap berada di dalam firman Tuhan, tetap bertekun di dalam firman Tuhan, menjadikan doa itu sebagai hal penting dalam kehidupan kita, melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga di dalam Tuhan kita menjadi anak-anak yang menjadi besar, bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, nah untuk ayat yang berikutnya kita baca di dalam Lukas 16. Lukas 16 ayatnya yang ke-10 bagian A saja dibaca, ya. Sudah dapat semua? Kita baca bersama-sama. Lukas 16 ayatnya yang ke-10 bagian A, kita baca bersama-sama. 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah, jadi itulah firman Tuhan. Jadi kalau kita setia dari hal-hal kecil, Tuhan pasti percayakan ke hal-hal yang besar. Kalau adik-adik sekolah minggu setia mulai dari kecil, baca firman Tuhan yang sudah bisa baca, berdoa, apalagi membantu orang tua di rumah. Kalau adik-adik rajin tekun dalam hal itu, ketika bertumbuh nanti menjadi besar, akan diberkati oleh Tuhan, akan menjadi besar di dalam Tuhan kalau adik-adik rajin dan tekun di dalam Tuhan. Oke, demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Semoga semua adik-adik mulai dari kecil bertumbuh menjadi besar. Nah, tugasnya adalah kita akan menggambar pohon. Jadi caranya seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Nanti kakak gambarkan contohnya. Misalnya kita buat titik dulu. Anggaplah itu sebagai benih. Nah, titik dulu seperti ini. Ini benih yang kecil, ya. Kemudian adik-adik gambar lagi tanda panah seperti ini. Gambar tanda panah. Kemudian gambar pohon. Pohon yang besar, yang rindang. Pohon itu berwarna apa daunnya? Hijau. Iya, pastinya hijau, ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi dari kecil menjadi besar, dari hal kecil menjadi bertumbuh menjadi besar. Oke, bisa? Kemudian bisa tulis di bawahnya kecil jadi besar. Seperti ini.
bisa tulis sendiri. Nah, pokoknya bisa lebih rindang dari seperti ini ya. Adik-adik juga bisa gambar hewan-hewan di atasnya. Bisa juga gambar di sini manusia yang berteduh. Jadi, ketika sudah besar bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke? Pokoknya buat tugasnya sekreatif mungkin, kemudian difoto dan dikirim di WA grup jemaat. Oke? Selamat mengerjakan semuanya. Ya. Nah, demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Tiba saatnya kita mengaminkan firman Tuhan. Adik-adik semua bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian firman Tuhan aku dengar. Pada pertengahan ibadah kami ini Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memeteraikannya dalam hati kami semua. Biarlah Tuhan kami anak-anak sekolah minggu dari kecil kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami dan bertumbuh dalam Tuhan. Guru Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau memberkati dalam kehidupannya. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan membawa persembahan kami. Engkau memberkati setiap uluran tangan kami. Engkau juga memberkati pekerjaan kedua orang tua kami. Dan kami akan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Kita nyanyikan pujian firman Tuhan ada di hati. Tuhan
WA grup jemaat. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik kembali bangkit berdiri, kita angkat pujian kami semua anak sekolah. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepadamu pada saat ini Tuhan, kami datang tunduk kepada hadapan hadirat-Mu, seraya menaikkan pujian syukur kami ke hadapan hadirat-Mu atas waktu yang Kau sudah karuniakan dalam kehidupan kami untuk datang beribadah, berkumpul bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Itu semua terjadi karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, walaupun di saat-saat sekarang ini, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, tetapi Engkau sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk datang beribadah bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Biarlah lewat ibadah yang kami sudah lakukan pada saat ini menjadi ibadah yang berkenan dapat hadirat Tuhan dan dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Karena hanya itu yang dapat kami buat untuk membalas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah buat, sudah nyatakan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Bapa Surgawi, sebelum kami akhiri ibadah kami saat ini, kami berdoa kepada-Mu dalam tangan-Mu buat anak-anak sekolah minggu-Mu. Jika ada dalam keadaan tubuh yang lemah karena sakit penyakit, Engkau ulurkan tangan kasih, Engkau menjamah tubuh yang sakit di dalam nama Yesus. Kesembuhan, kemenangan dari Allah menjadi bagian mereka, sehingga mereka boleh sehat kembali dan boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan sepanjang minggu ini kami pertaruhkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami, memberkati kehidupan kami, sediakan apa yang menjadi kebutuhan keperluan dalam hidup kami. Biarlah hidup yang ada senantiasa kami pakai mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepada-Mu buat anak-anak sekolah minggu-Mu, walaupun mereka hanya belajar di rumah Tuhan, tetapi kami mohon kepada-Mu biarlah pengurapan dari Allah, hikmat dari Allah menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Khususnya kami berdoa kiranya Engkau lalukan secepatnya pandemi ini, agar boleh bebas kembali melaksanakan tugas, bahkan melakukannya Tuhan, tugas-tugas mereka untuk mencari ilmu dan boleh bersekolah kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah bagi nama-Mu. Segala puji hormat hanya dapat kami naikkan dapat hadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan minggu depan yang Kau pertemukan kami kembali untuk sama-sama beribadah bersekutu dengan Engkau. Terpujilah bagi nama Bapa Surgawi. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.